reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hey, yeah. Hark the herald angels sing, oh yeah. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Hail the flesh, the Godhead sing, hail the incarnate deity, pleased as man with men to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Doa kami kita semua dalam sukacita dan berkat Tuhan. Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam ibadah online Zion Church of Christ. Sepanjang bulan Desember ini, gereja akan membahas tema tentang Family as Church, yang merupakan salah satu dari 7 nilai yang ada di dalam gereja Zion Church of Christ. Dan tidak terasa kita akan segera menyambut Natal 2020. Perayaan Natal Zion Church of Christ akan diadakan secara online melalui YouTube channel Zion Church of Christ pada tanggal 24 Desember jam 5 sore. Jangan lupa dicatat ya, dan ajak juga keluarga serta kerabat terkasih. Mari Bapak Ibu terkasih, kita siapkan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang bulan Desember ini. Saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah menyembah serta belajar akan kebenaran firman-Mu. Ya Bapak, kiranya Engkau berkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah online hari ini. Kau berkati juga Pastor Romi Matulesi serta pelayan Tuhan lainnya. Kami serahkan ibadah hari ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Zion Church. Are you ready to praise God today? Hallelujah. Come on. Let's give a shout of praises and clap your hands in the air now. Come on. Woo. Hey. Jesus is so good. Woo. Let's sing it together. Come on. Melukis cakrawala
Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kita buat korban syukur, bawa masuk dalam hati. Terima kasih. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu,
Terpuji-pujilah Engkau, Tuhan, Raja di atas segala raja. Namamu besar, namamu mulia Tuhan, melebihi segala sesuatunya. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pada saat ini, kapanpun kami menyaksikan acara ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya namamu ditinggikan, dimuliakan, karena Engkaulah yang layak terima setiap pujian. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk kita menundukkan kepala kita dan kita menumpangkan tangan dan berdoa atas setiap pokok doa yang telah saudara-saudara kita naikkan. Kami menumpangkan tangan pada anak-Mu Tuhan Yesus yang merindukan hasil audit yang baik dalam pekerjaannya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-Mu ini Tuhan Yesus, untuk setiap pekerjaan yang dia lakukan, yang telah dia persiapkan dengan baik Tuhan, semuanya boleh berjalan dan berhasil dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang merindukan kesehatan di masa kehamilan. Kami percaya Engkau yang telah menyediakan kesehatan, Engkau juga yang akan menyertai selalu Tuhan sepanjang masa kehamilan untuk ibu dan juga anak dan juga seluruh keluarga Tuhan dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan yang baru Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau yang telah berjanji Tuhan bahwa Engkau telah menyediakan berkat dan rancangan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Kami percaya anak-Mu mendapatkan tempat pekerjaan yang terbaik dari Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, atas apapun yang sedang bangsa dan negara ini hadapi pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat dan Engkau turut campur Tuhan Yesus bagi bangsa ini. Kami percaya bangsa ini dikasihi Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke semuanya boleh damai, aman, tentram. Khususnya untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami lepaskan berkat bagi Indonesia, agar bangsa Indonesia boleh dengan bijak menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Dan COVID-19 ini boleh cepat berlalu dari negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dan penyertaan-Mu nyata bagi Indonesia. Dan pada saat yang bersamaan kami menaikkan ungkapan syukur kami Tuhan untuk setiap doa-doa yang telah Tuhan jawab bagi anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Kami bersyukur buat anak-Mu yang diluputkan dari potensi terpapar COVID-19. Yes, thank you God, thank you Jesus. Kami percaya proteksi, perlindungan yang sempurna yang sama bagi kami semua. Kami juga bersyukur Tuhan atas kesehatan orang tua kami selama pandemi ini tetap terjaga. Apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya perlindungan darah Kristus menyertai setiap kami dan keluarga kami. Dan kami percaya mujizat, berkat, dan proteksi yang sama dari Tuhan mengalir bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan informasi mengenai iConnect. Dan kita semua juga tahu bahwa sepanjang tahun 2020, Zion Church of Christ mengangkat tema Planted. Untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk terus tertanam dan bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalam iConnect. Dan kami percaya di dalam iConnect ini banyak aktivitas yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kita bisa saling sharing, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menguatkan. Dan juga tentunya kita akan terus ditanam oleh nilai-nilai yang diperjuangkan di dalam gereja Zion Church of Christ ini. Dan kami percaya bahwa kami mau mendukung pertumbuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kami juga percaya bahwa tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Maka dari itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh mendaftarkan diri dan bergabung bersama-sama dengan kami dalam iConnect. Dan selain itu, juga di dalam iConnect, juga Bapak Ibu Saudara juga akan terus terupdate oleh informasi-informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja ini. Sebentar kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Juga kita akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Namun sebelum itu, kita akan membaca ayat renungan mingguan pada minggu ini. Saya akan membacakan terlebih dahulu, kemudian saya akan mengajak kita semua untuk membaca bersama-sama. Ayat renungan minggu ini akan diambil dari Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya
kamu mengerti kehendak Tuhan. Setiap kita yang siap lebih dalam lagi di dalam Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Kau Yesus Tuhan terbaik bagi kami. Setia sampai hanya Kau Yesus. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku,
Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya kembali menjumpai Saudara di hari Minggu ini. Dan selalu saya katakan, selalu sukacita di dalam kemurahan Tuhan. Karena kita percaya bahwa kebaikan Tuhanlah yang membuat kita boleh ada sampai dengan saat ini. Nah, Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, selalu kita akan memulainya dengan bersatu terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saya mau ajak Saudara untuk kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah di saat hari Minggu ini bersama keluarga kami, dari tempat tinggal kami, dari lokasi di mana kami berada masing-masing. Saat ini Tuhan, kami percaya bahwa walaupun kami di rumah, tetapi kami tetap bisa beribadah. Itulah kami percaya Tuhan bahwa keluarga adalah gereja di mana kami di dalamnya juga bisa bersekutu, kami di rumah pun bisa beribadah. Kami di rumah pun bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Maka di hari Minggu ini juga sebelum kami masuk dalam firman Tuhan, kami akan bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Aku di dalam Kristus, Kristus di dalam aku. Kami semua yang hadir hari ini juga demikian juga Tuhan. Yaitu kami di dalam Kristus, Kristus juga di dalam kami. Dan Tuhan menjaminkan bahwa apa yang kami rindukan, apa yang kami minta di dalam Tuhan, Tuhan jaminkan itu Tuhan sediakan. Maka karena itu aku berdoa, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang susah hati dihiburkan. Tekanan apapun, beban apapun, Tuhan sudah jaminkan ada jalan keluar yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Terima kasih buat segala jaminan yang Tuhan sediakan. Kami buka hati kami Tuhan untuk masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Setelah itu kami juga akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau yang berbicara bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Dan apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang aku pakai, agar setiap anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Satu firman Tuhan saya bacakan buat saudara di dalam Mazmur pada pasal 37 pada ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ya, seringkali Tuhan tidak bisa berperkara, Tuhan tidak bisa bertindak apa-apa sebelum kita menyerahkan segala sesuatu yang dalam tangan Tuhan. Entah itu kekhawatiran kita, entah itu ketakutan kita, entah itu problem kita, entah itu masalah kita, entah itu rasa sakit kita. Apapun itu, yang firman Tuhan mau katakan adalah serahkanlah kepada Tuhan, dan Alkitab jaminkan, percayalah kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Dan di hari Minggu ini, mari kita bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Serahkan pada Tuhan dan izinkan Dia bekerja atas kehidupan setiap kita. Mari kita angkat rotinya di atas kepala. Di minggu yang ketiga ini, di bulan Desember 2020 ini, kita mengimani mujizat Tuhan terus terjadi bagi setiap kita. Mari sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Agar kami mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi. Tidak terkapar di rumah sakit. Dan kami mengimani bahwa apapun virus sakit penyakit sudah dihalau, dihancurkan. Tidak berkuasa penyakit virus COVID-19 tidak berkuasa. Kami diciptakan untuk menang atas segala virus, menang atas segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Bersama dengan saya, kita angkat anggur ini, sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga, kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni, kasih mula-mula senantiasa ada dalam keluarga kami. Maka oleh darah Yesus, dari kepala sampai telapak kaki, kami telah diciptakan kembali yang segambar sama seperti Tuhan. Artinya kami dijaminkan punya rumah di sorga. Kami punya rumah di bumi, tidak akan mengembara dimanapun kami berada melangkah, dijagai pasukan malaikat, bebas dari maut. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami percaya, kami diberkati hidup di bumi sama seperti di sorga. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, bisnis kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus.
kita juga mau mengangkat minyak urapan ini. Berkali-kali saya mempraktekkan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan dicurahkan. Dan percayalah bahwa Tuhan ingin saudara hidup di bumi sama seperti di surga. Perkara-perkara dahsyat, kuasa Tuhan yang besar, selalu Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Kuncinya sederhana seperti yang tadi saya katakan. Percayalah, bekerja samalah dengan Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja luar biasa atas kehidupan kita. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus, kami halau setan-setan, kuasa gelap, roh-roh jahat, dan apa yang kami pegang usahakan kerjakan diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Silakan boleh oleskan di atas kepala, doakan juga buat keluarga, setiap orang yang bersama-sama dengan saudara, dan lepaskan perkataan berkat bagi keluarga kita masing-masing. Dan imani apa yang kita percaya di dalam Tuhan, itu yang Tuhan genapi bagi setiap kita. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya senang bisa melayani saudara di setiap hari minggunya. Dan sebagai info tambahan buat saudara bahwa ibadah kita masih tetap secara online tentunya. Dan tanggal 24 Desember kita akan merayakan acara Natal bersama Gereja Zion Church of Christ yang dilaksanakan juga secara online, yaitu di tanggal 24 Desember jam 5 sore. Jadi catat, jam 5 sore 24 Desember. Siapkan waktu saudara bersama dengan keluarga. Memang ini adalah sesuatu yang baru pertama kali seumur hidup bahwa kita mengadakan Natal secara online. Dan itu pengalaman yang tidak pernah terlupakan yang dapat kita ceritakan kepada generasi-generasi selanjutnya. Bagaimana syahdu dan meriahnya, luar biasanya merayakan Natal secara online. Nah, di minggu yang ketiga di tanggal 20 Desember ini saya membawakan judul kita berbicara mengenai pusat kehidupan. Ya, pusat kehidupan. Nah, kalau kita melihat mengenai pusat kehidupan ini, saudara, kita belajar dari anak bayi. Kalau anak bayi, saudara, mereka memiliki standar. Mereka punya standar. Standar mereka adalah, diri mereka adalah pusat daripada dunia ini. Nah, pastinya ketika seorang bayi bersuara, maka perhatian semua orang akan berpusat kepada bayi tersebut. Nah, manusia memang memiliki kecenderungan untuk menjadi pribadi yang mengarahkan segala sesuatu kepada kebutuhan atau kepentingan dirinya sendiri. Nah, cetakan seperti itu sebenarnya telah ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan tidak dipungkiri bahkan ya, mereka yang katanya telah mengenal Yesus pun, artinya sudah bertobat percaya Yesus pun, ternyata dapat juga tergoda untuk masih mementingkan kepentingan diri mereka sendiri. Nah, karena itulah, gereja sebagai wakil Tuhan menjadi alat untuk membangun manusia yang terus-menerus untuk diubahkan supaya gambar daripada Yesus itu semakin nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Nah, banyak orang Kristen juga saya jumpai terjebak dalam area ini, yaitu mereka memakai firman Tuhan itu sebagai token ajaib. Karena mereka merasa bahwa mereka pusat kehidupan, mereka pakai firman Tuhan sebagai alat pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Mereka paham akan Injil yang mengatakan bahwa Injil telah mengatakan yaitu menjadikan kita orang benar, dan kita telah dikatakan menjadi makmur, dan kita dikatakan sudah disembuhkan. Dan orang-orang ini mendengar bahwa kita bisa memiliki damai sejahtera dan sukacita, bahwa Allah senang memberkati setiap kita dan memberikan segala keinginan hati kita. Nah, saya percaya itu semua benar. Bahwa kita sudah ditebus, bahwa kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki sukacita. Ya, Tuhan ingin memberkati kita. Ya, saya percaya semua itu benar, tetapi percayalah bahwa berkat-berkat tersebut itu bukanlah alasan mengapa kita mengasihi dan melayani Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan, alasannya bukan karena berkat sebenarnya. Makanya gereja itu mengajarkan tentang pendewasaan sebenarnya. Awal-awal kita mungkin mengejar, awal-awal kita mungkin pengen diberkati, awal-awal kita pengen alasan pertamanya, ya karena kita punya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Tuhan. Ya pada awal-awalnya artinya kita mungkin dapat berkat itu ya awal-awalnya. Tetapi dalam perjalanan pendewasaan iman, harusnya kita tidak lagi memiliki yang namanya konsep awal itu harusnya kita mulai tinggalkan. Dan kita mulai bergerak di dalam konsep yang sesungguhnya.
bahwa berkat itu bukanlah alasan kita mengasihi Tuhan. Alasan kita mengasihi Tuhan adalah karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. 1 Yohanes 4 pada ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Kita melayani Tuhan karena, kenapa kita melayani Tuhan? Bukan karena Tuhan memberkati kita, melainkan karena Dia adalah Tuhan yang memang harus kita layani dalam Mazmur 100 pada ayat yang ketiga. Nah, orang-orang percaya ini, saudara, telah menjadi lupa. Banyak orang Kristen telah menjadi lupa bahwa Tuhan sudah memenuhi kebutuhan kekal kita di dalam Kristus. Bahwa Tuhan berjanji untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita ketika kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Dalam Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang Kristen juga lupa bahwa berkat datang itu sebagai hasil sampingan dari melayani Tuhan. Jadi harus ingat baik-baik, berkat itu adalah hasil sampingan, bukan tujuan. Makanya tulisan ini saya berikan bahwa berkat bukanlah tujuan pertobatan. Berkat adalah tambahan yang diberikan. Seharusnya di dalam pendewasaan kekristenan, kita bukan mengejar untuk mengejar berkat. Tapi kita tahu bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya. Kita menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Kita menggebu-gebu untuk mengasihi Tuhan. Makanya adalah mustahil sesungguhnya untuk seseorang benar-benar berbahagia dan menemukan kepuasan dalam kehidupan jika egois atau berpusat pada diri sendiri tadi, pusat kehidupan. Kalau kita masih seperti bayi tadi yang menjadikan diri kita adalah, yaitu pusat daripada semesta, yang menjadikan diri kita sebagai pusat kehidupan. Saudara, Anda akan kesulitan mengalami kebahagiaan kalau Anda menempatkan keegoisan dan pusatnya adalah diri Anda sendiri. Seseorang yang berfokus untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya sendiri, dia tidak akan pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang lebih menarik lagi dan lagi. Ingat baik ini. Misalkan udah punya mobil, dia pengen punya mobil baru lagi. Pengen punya rumah, udah punya rumah, tapi pengen punya rumah yang lebih besar lagi. Udah punya pekerjaan, pengen lagi punya pekerjaan yang lebih baik lagi. Bahkan yang fatal, pengen punya pasangan yang lebih muda lagi. Nah, mereka berjuang untuk yang lebih banyak, berjuang untuk sesuatu yang bertambah banyak dan semakin banyak lagi. Tetapi begitu mereka mendapatkannya, lantas kegembiraan lalu mulai memudar. Dan mereka membutuhkan sesuatu yang lain untuk menciptakan emosi yang tinggi. Contohnya saudara lihat baik deh, yang Anda punya di tangan Anda, di hadapan saudara. Ya, gadget. Gadget saudara. Lihat baik, setiap kali ada seri terbaru, itu akan memancing perhatian kita. Untuk apa? Untuk beli lagi. Walaupun gadget yang ada sama kita saat ini, itu masih layak. Masih optimal dalam penggunaannya. Tapi karena kita melihat bahwa yang baru lebih menarik, akhirnya kita pengen mendapatkannya. Dan inilah manusiawinya kita selalu begitu. Selalu maunya begitu. Pengen minta lagi, pengen menuntut lagi, selalu pengennya begitu, saudara. Dan kalau saja kita mau jujur sebenarnya, kalau kita lihat ya, sebenarnya kita tinggal ini di rumah yang jauh lebih baik daripada yang dimiliki oleh orang tua atau kakek kita atau nenek kita, tempat tinggal kita sekarang. Kita memiliki atau mengendarai kendaraan yang jauh lebih bagus daripada orang tua kita. Kita memiliki barang-barang yang lebih bagus, kita memiliki banyak barang, tetapi kita tidak puas. Itu karena kita tidak pernah bisa memuaskan diri sendiri. Saya beri contoh di dalam perjanjian lama, ada seorang raja bernama Raja Nebukadnezar dalam Daniel pada pasal 4. Raja ini pernah bermimpi, dia ada sebatang pohon yang menutupi seluruh bumi. Pohonnya besar, pohonnya kuat, pohonnya indah, ranting-rantingnya sampai ke langit. Buahnya itu memberi makan seluruh bumi. Lalu tampillah seorang malaikat berkata begini, tebanglah pohon itu. Gugurkanlah daun-daunnya, hamburkanlah buah-buahnya, tetapi letakkanlah pita besi di sekeliling tunggulnya. Biarlah ia merasakan embun dari langit dan hidup di antara binatang-binatang selama 7 tahun. Mimpi tersebut tentunya mengganggu Nebukadnezar karena dia nggak ngerti artinya. Lalu dia memanggil para orang-orang bijaksana untuk menafsirkan, dan Daniel adalah salah satu daripada orang bijaksana tersebut dan berkata, Raja Nebukadnezar, engkaulah pohon itu, kata Daniel. Daniel terus terang langsung menyampaikan, kerajaanmu telah meliputi seluruh bumi, tetapi akan ditebang. Dan engkau akan menjadi seperti binatang liar selama 7 tahun. Lalu dikatakan lagi, hidup di tengah-tengah binatang di ladang.
memakan rumput seperti lembu, dan merasakan embun dari langit di punggungmu. Daniel memberitahukan penghakiman ini akan berlangsung sampai raja memahami arti daripada merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, Daniel 4 pada ayat yang ke-25b, di sana dikatakan begini, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, Daniel mendorong raja untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi Nebukadnezar tidak mau mendengarkannya. Malahan Nebukadnezar menyatakan bahwa kekuatannya lah yang membuat Babel menjadi kerajaan yang besar. Dalam Daniel pada pasal yang keempat pada ayat yang ke-30 dikatakan, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Dan lihat, bukannya merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi malahan Nebukadnezar malahan menunjukkan bahwa dengan kata-katanya bahwa Babel jadi kerajaan besar itu karena dia. Nah, bukankah ini juga mirip dengan kebanyakan kehidupan anak-anak Tuhan yang seringkali kita merasa benar dengan keputusan kita sendiri dan menganggap bahwa cara Tuhan tidak lebih efektif. Sampai akhirnya mereka mengalami sesuatu yang negatif. Contohnya dalam memilih pasangan hidup. Seringkali kita berpikir bahwa pasangan yang kita pilih pasangan yang lebih baik, pasangan tepat, walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan perintah firman Tuhan. Petunjuk firman Tuhan dia abaikan. Orang-orang yang memberitahukan dia jalan yang benar, dia abaikan. Akhirnya dia mengalami hal yang negatif. Akhirnya mengalami keterpurukan. Dan persoalannya saya selalu katakan begini, saudara dikasih Tuhan. Kalau bodoh satu kali, bodoh sekali-sekali, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita jadi bodoh yang sempurna. Bodoh yang sempurna adalah udah tahu gagal di area itu, dia masih mau ulang lagi di area yang sama. Dia gagal jatuh di area tersebut, dia pengen ulang lagi di area tersebut. Itu namanya bodoh yang sempurna. Nah, saya berdoa saudara bukan bodoh yang sempurna. Bodoh sekali-kali ya udahlah. Tapi segera kita menyadari kesalahan kita dan kita bertobat gitu loh saudara. Ya kan? Lalu apalagi? Dari memilih pasangan. Gagal lagi dalam artian apa nih? Dalam cara kita berpacaran. Seringkali cara berpacaran kita yang nggak beres. Cara pacaran kita yang nggak bener. Itu yang membuat pada akhirnya kita mengalami berbagai macam hal yang negatif. Lalu cara kita membangun keluarga. Bukannya kita membangun keluarga dengan baik, dengan benar, mengikuti aturan main firman Tuhan. Suami yang setia kepada istri, istri yang setia kepada suami. Bangun hubungan di mana istri yang menghormati suami, suami yang mencintai istri. Harusnya ini terjadi di dalam interaksi keluarga. Tetapi kalau ini tidak diterapkan, seringkali menjadikan masalah timbul itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi, bukan karena Tuhan tidak memberkati, tetapi karena kitanya yang tidak ada di dalam kebenaran firman itu sendiri. Nah, ini terjadi bahwa hal-hal yang negatif ini terjadi karena kita sendiri yang telah memilihnya. Karena kita seringkali merasa benar dengan keputusan kita tidak bersepakat dengan keputusan Tuhan. Nah, akhirnya apa yang telah diperingatkan oleh Daniel itu menjadi kenyataan bahwa Nebukadnezar akhirnya direndahkan. Ia tinggal di hutan, di antara binatang liar, rambutnya jadi panjang seperti bulu binatang, kukunya seperti cakar, dan dia makan rumput seperti lembu. Dan setelah 7 tahun baru dia sadar, pikirannya dipulihkan. Dan dia berkata di dalam Daniel 4 pada ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-37 dikatakan begini, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Ayat 37-nya dikatakan begini, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup yaitu merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudara, setelah Nebukadnezar menyadari bahwa pusat kehidupan bukan dirinya, melainkan Tuhan, Nebukadnezar dipulihkan kedudukannya, dikembalikan serta diberikan kemasyhuran dan kemuliaan yang lebih daripada sebelumnya. Ini sungguh sikap pernyataan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dapat kita lihat, ia bisa dikatakan orang yang paling kuat. Nebukadnezar itu bisa dikatakan orang yang paling kuat di dunia. Dan tidak ada yang mampu mengalahkan Nebukadnezar. Kalau Nebukadnezar sudah berkata A,
maka keputusannya harus terlaksana. Kalau dia berkata sesuatu, maka apa yang dia putuskan itu tidak ada siapapun yang bisa membantah. Begitu besar kekuasaannya di dalam dunia. Makanya itu berpotensi untuk dia menjadi congkak, untuk dia menjadi angkuh, untuk dia merasa bahwa pusat kehidupan di dalam dunia ini adalah dirinya. Tetapi saya lihat saudara dari contoh ini bahwa raja yang hebat seperti Raja Nebukadnezar itu bisa direndahkan demikian rupa, dipermalukan demikian rupa. Artinya, kalau ada orang-orang di dunia ini yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa, seperti seolah-olah dia bisa melakukan apapun, dia bisa berteriak semaunya, dia bisa berkata-kata semaunya, dia bisa mengambil keputusan dan mau melakukan apapun juga. Catat baik, ini menjadi contoh dalam kehidupan kita bahwa Raja Nebukadnezar yang gagah perkasa, yang masyhur, yang jaya kerajaannya, ternyata dia bisa direndahkan begitu rupa. Saya banyak jumpai sampai hari ini orang-orang yang berlaku angkuh, orang-orang yang berlaku sombong, orang-orang yang berlaku bahwa mereka seolah-olah memiliki power yang besar. Justru orang-orang ini yaitu mengalami balasan yang setimpal sebenarnya. Dia mengalami dirinya direndahkan. Dan saya berdoa buat saudara bahwa Anda tidak perlu harus mengalami situasi seperti itu. Justru hari ini kita belajar bahwa pusat kehidupan sebenarnya bukanlah yaitu diri kita. Itu bukan pusat kehidupan. Tapi pusat kehidupan kita sebenarnya adalah Tuhan yang telah menciptakan kita. Nah saudara, kalau kita melihat contoh-contoh di dunia ini, lihat orang-orang hebat di dunia ini. Kurang hebat apa Hitler, saudara? Hitler dengan keyakinannya, ras Aryanya, bahwa ras Arya adalah ras yang terbaik. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu dirontokkan. Hitler, kejayaannya dirontokkan begitu rupa. Ya. Lalu kurang hebat apa? Yaitu kelompok musik The Beatles. Bahkan mereka punya perkataan, bahkan Yesus pun tidak lebih terkenal dari mereka. Itu mereka ungkapkan begitu. Akhirnya grup ini bubar. Setelah apa? Salah satu anggotanya dibunuh oleh penggemarnya sendiri. Lalu saudara, kurang megah apa kapal yang besar yang bernama kapal Titanic. Yang paling besar di zaman itu. Paling mewah, luar biasa. Yang punya slogan, even God cannot sink this ship. Wow, luar biasa ya. Tuhan sendiri pun nggak bisa tenggelamkan kapal ini. Tetapi hanya dengan bongkahan es yang kecil, kapal tersebut tenggelam di Samudra Atlantik Utara. Wah, di sini ditunjukkan ketika seseorang melangkah dalam sikap yang keliru. Dan sebelum memulai sesuatu yang buruk sebenarnya, sebelum sesuatu yang buruk terjadi sebenarnya sudah ada signal-signal, ada petunjuk untuk seseorang kembali ke arah yang semula, yang Tuhan telah tunjukkan. Itu yang terjadi. Tetapi terkadang kita mengabaikannya. Saya percaya situasi di tahun 2020 ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan setiap kita agar kita tidak lagi terarah untuk menempatkan diri kita sebagai pusat kehidupan. Saya bukan bermaksud bahwa kondisi 2020 Tuhan yang mengadakannya, situasi buruk hari-hari yang kita hadapi, bukan Tuhan yang mengadakannya, tetapi Tuhan dapat bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan menyesali situasi hari ini, tapi Tuhan dapat melakukan kebaikan. Karena Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saat ini saudara sedang mengalami situasi yang menyakiti hati saudara, ada situasi yang tidak nyaman, ada kondisi yang tidak baik terjadi atas hidup Anda, saya cuma mengingatkan kepada saudara bahwa melalui situasi buruk yang saat ini saudara hadapi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup Anda. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjalani kehidupan yang berfokus pada diri sendiri. Berpusat pada diri sendiri adalah akar dari semua duka cita. Yang membuat kita mengalami duka cita karena kita nggak mau ngikutin petunjuk Tuhan. Kita memusatkannya pada diri kita sendiri. Makanya menjalani kehidupan yang berfokus pada diri sendiri itu hanya akan membuat kita berduka cita. Berpusat pada diri sendiri adalah akar dari semua duka cita kita. Nah, makanya berpusat pada diri sendiri mengubah keinginan itu menjadi kebutuhan. Dan mengubah kebutuhan menjadi krisis pribadi. Itu dapat menghancurkan hubungan. Dan itu dapat mengubah niat baik menjadi buruk. Hidup kita ini bukanlah tentang diri kita sendiri. Hidup kita bukan tentang siapa diri kita. Tapi hidup kita ini adalah tentang kehidupan Kristus yang ada di dalam kita. Paulus menuliskan di dalam Galatia pada pasal 2 ayat 19b dikatakan begini. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Alkitab memberikan petunjuk bahwa untuk tidak berpusat pada diri sendiri, caranya adalah dengan apa? Dengan kita merendahkan hati. Ya, dengan cara merendahkan hati. Untuk menghindari agar kita tidak menjadi berpusat pada diri kita sendiri. Dan kerendahan hati, saudara, itu tidak pernah dipaksakan. Melainkan itu harus datang dari hati yang rela. Tuhan nggak pernah maksa Anda untuk Anda merendahkan hati Anda di hadapan Tuhan. Tuhan nggak pernah paksa kita. Tapi kerendahan hati itu harus datang dari hati yang rela. Hatinya dia sendiri yang rela. Nebukadnezar itu akhirnya hatinya rela untuk apa? Merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Walaupun dia mengalami situasi yang buruk. Jadi jangan pernah berdoa adalah agar Tuhan ubah hati saya, agar hati saya bisa menjadi yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. No. Bukan Tuhan yang merubah hati, menjadi hati Anda bisa menjadi rendah hati. Tetapi itu butuh kerelaan, keputusan kita untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yakobus pada pasal 4 pada ayat yang ke-10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Lihat, ayat ini mengatakan kamulah yang harus merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan nanti akan meninggikan kamu. Lalu kalau kita baca dalam Matius 16 pada ayat yang ke-16, di situ sewaktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah dirinya? Lihat Petrus menanggapi, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya kan? Petrus begitu bersemangat. Tetapi pada saat Yesus mengatakan mengenai kematiannya dan bahwa ia akan ditolak dan diperlakukan dengan buruk. Tetapi respon Petrus adalah apa? Petrus langsung bilang, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Dalam Matius 16 pada ayat yang ke-22-nya. Lalu respon Yesus bagaimana? Pada waktu perkataan Petrus seperti itu. Lalu Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Yesus menghardik iblis dari dirinya Petrus. Artinya, Petrus tidak tahu kehendak Tuhan. Petrus tidak tahu kehendak Tuhan. Ia dengan egoisnya, yaitu meninggikan keinginannya sendiri, melebihi rencananya Tuhan. Dia tidak ingin Yesus mati. Gitu loh, saudara. Karena dia punya agenda pribadi tentunya. Nah, mungkin perasaan Petrus sakit ketika Yesus menyebut dia iblis. Tetapi, Yesus harus menangani kesombongan itu dengan cepat. Sebelum berakar di dalam hatinya sendiri. Ya, dia harus mengambil langkah dengan cepat. Makanya saudara hati-hati dengan orang-orang yang suka banyak memuji saudara di sekitar saudara, yang mengangkat-angkat saudara, yang mengatakan, wah Anda hebat, Anda luar biasa. Anda jangan cepat terbuai dengan itu. Kenapa? Karena itu bisa menjadi jebakan buat diri kita sendiri. So kita mesti berhati-hati agar jangan terbuai dengan pujian, dengan kata-kata yang indah dari orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjaga hati kita. Makanya Paulus berkata, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Dengan engkau melakukan seperti itu, engkau menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan orang lain yang bersama-sama dengan engkau. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita dapat melihat di sini bahwa Yesus sudah membuktikan bahwa dia dicobai dalam segala hal seperti kita. Yesus juga dicobai, dipuji-puji pun dia mengalami hal yang sama. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Ada cobaan, ada godaan yang datang. Ibrani 4 pada ayat yang ke-15, Yesus telah menang atas cobaan tersebut. Nah, kita bisa saja tergoda atas bujukan dan rayuan dari iblis. Tetapi Yesus telah memenangkan pencobaan tersebut. Agar apa? Agar kita juga percaya diberikan kuasa untuk menang atas bujukan. Untuk menjadikan diri kita pusat daripada kehidupan. Ingat baik saudara, iblis akan selalu membujuk Anda. Untuk mengarahkan Anda bahwa pusat kehidupan adalah diri Anda sendiri. Saudara kasih Tuhan, berpusat pada diri sendiri itu adalah sebuah perangkap. Ingat, Anda tidak akan pernah bahagia ketika pusatnya adalah diri Anda sendiri. Berpusat pada diri sendiri itu sebuah jebakan, saudara. Amsal 29 pada ayat 23 berkata, keangkuhan merendahkan orang. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Ya, biarlah pujian itu karena saudara punya kerendahan hati. Ya kan? Nah, artinya berjalan dalam kesombongan itu sama dengan menjalani kehidupan yang berfokus pada diri sendiri. Saya katakan tadi, berfokus pada diri sendiri, pusat kehidupannya diri kita sendiri, itu sama dengan kesombongan dan keangkuhan. Makanya berjalan dalam kesombongan sama dengan menjalani kehidupan yang berfokus pada diri sendiri.
itu akan merendahkan kita. Itu akan menghalangi apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam dan melalui kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Tapi pada waktu kita menetapkan pusat kehidupan adalah diri kita sendiri, seringkali makanya kuasa Tuhan tidak bisa bekerja banyak di dalam kehidupan kita. Terkadang saya sedih ketika melihat ketika banyak hamba Tuhan memproyeksikan gambaran yang salah tentang Yesus kepada dunia ini. Ya kan? Bahwa mereka seolah-olah merasa ketika datang ke suatu tempat mereka harus dilayani, mereka harus difasilitasi, dijemput dengan mobil yang bagus, dikawal dengan pengawalan yang luar biasa, lalu juga disiapkan penginapan yang mewah, lalu dibawa ke restoran-restoran yang mewah, restoran-restoran yang mahal. Seolah-olah hamba Tuhan yang datang harus diservis dengan begitu luar biasanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini seringkali menjadi kekeliruan. Banyak hamba-hamba Tuhan berpikir menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang yang spesial, menjadi seorang yang wow, luar biasa, seperti itu saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, seringkali hamba-hamba Tuhan salah kaprah dengan Lukas 10 ayat 7 yang berkata bahwa seorang pekerja patut mendapat upahnya. Seolah-olah ini adalah kelayakan bagi seorang hamba Tuhan. Tetapi kita seharusnya mewakili siapa? Bapa, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Yesus tidak datang untuk melayani dirinya sendiri. Enggak, dia nggak datang untuk melayani diri sendiri. Tapi dia datang untuk melayani siapa? Untuk melayani kita. Sudah bisa baca dalam Yohanes 13 pada ayat 13 sampai 17. Kita perlu merendahkan diri kita dan menerima berkat yang dikirim Tuhan kepada kita. Tetapi kita harus cukup rendah hati untuk mempromosikan diri kita. Untuk tidak mempromosikan diri kita sendiri. Hati-hati saudara jebakan-jebakan iblis ini. Karena kita punya daging yang ingin selalu hebat, selalu tenar. Makanya harus diingat baik bahwa setiap manusia itu ada masanya. Ada bagian-bagian di mana dia akan dibawa Tuhan ke area mana lagi yang Tuhan mau. Persoalannya kalau kita lihat belajar dari Israel, kenapa sih Israel bisa muter lama di padang gurun sampai 40 tahun? Apakah memang Tuhan buat begitu? Sebenarnya tidak. Itu karena kelalaian mereka sendiri. Karena kegagalan mereka, karena kedegilan hati mereka. Tuhan pengennya bawa mereka cepat sampai ke tanah perjanjian. Tapi karena merekanya degil, akhirnya mereka diputar. Makanya Tuhan berkata bahwa yang umur 20 tahun ke atas itu dibuat mati semuanya, yaitu di padang gurun selama putaran 40 tahun itu. Jadi yang umur 20 tahun ke bawah dan yang umurnya yang lahir di padang gurun, itulah yang mereka yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Jadi saudara bisa melihat di sini bahwa kita jangan merasa bahwa kita hebat dengan diri kita. Seolah-olah, oh saya punya keputusan sendiri. Saya jumpai makanya banyak hamba Tuhan di dalam masa kejayaannya, di dalam keseniorannya dia, justru dia mengalami stagnan. Kenapa? Di awal-awalnya dia hebat, tapi begitu dia sudah mulai senior, dia stagnan, tidak bergerak lagi. Karena dia tidak mau mengikuti Tuhan untuk bergerak ke area yang Tuhan mau. Bedakan dari Abraham, saudara. Abraham sampai masa tuanya dipakai terus dan diberkati luar biasa. Kenapa? Karena dia rela mengikuti petunjuknya Tuhan. Seringkali menjadi persoalannya, kenapa kita tidak terbuka atau mengalami sesuatu yang lebih besar lagi? Karena kita masih mau pegang yang lama, yang kita pikir ini yang kita nyaman di area ini. Padahal Tuhan mau bawa seseorang ke area yang baru lagi. Tapi dia maunya tetap pegang di area yang dia suka itu. Kan dia pikir area ini membuat dia terkenal, mungkin seperti itu. Dia tidak ingin pindah ke area yang lain, karena di area yang lain dia tidak lebih terkenal dari area yang sekarang. Padahal Tuhan pengen bawa dia ke tempat yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda kembali. Nah, kita perlu merendahkan hati kita. Kita nggak perlu harus bawa bahwa saya mau cari bagaimana caranya agar saya bisa dipromosikan. Ya, dengan gadget seperti hari ini, dengan media seperti hari ini, kita bisa mempromosikan diri kita. Tapi saya cuma mau katakan sama saudara bahwa kerendahan hati justru akan membuat kita nantinya akan dipromosikan sendiri oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ini penting untuk kita pahami baik-baik. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, saudara kasih Tuhan, sekali lagi, kehidupan bukanlah tentang kita. Oke, hari ini kita belajar tentang pusat kehidupan. Kehidupan bukanlah tentang kita.
Kita diberkati untuk menjadi berkat. Catat baik. Berkat yang ada pada kita bukan 100% punya kita. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kemampuan yang ada pada kita bukan disimpan buat kita aja, tapi itu harusnya jadi berkat. Kepintaran yang ada pada kita bukan hanya untuk kita, tetapi itu harusnya dipakai untuk jadi berkat. Skill, talent yang ada pada kita itu bukan hanya disimpan buat kita, bukan hanya buat kita, tetapi itu dipakai untuk jadi berkat. Kita tidak boleh egois dan menumpuk semua manfaat anugerah yang ada pada diri kita, sehingga kita gunakan untuk sesuatu yang salah, saudara. No, kita harusnya menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mulai hari ini, kita perlu belajar untuk merendahkan hati kita dan mengalihkan fokus kita bukan lagi kepada kepentingan diri kita, tapi fokus kita kepada orang-orang sekitar kita. Maka dengan menjadi pemimpin, this is not about si pemimpin sendiri, tetapi bagaimana dia memperhatikan orang-orang yang dia pimpin. Hanya dengan begitulah, hanya dengan kita fokus bukan pada diri kita, hanya dengan kita fokus kita kepada orang-orang yang di sekitar kita, maka kita akan menemukan kehidupan yang sejati. Ada amin. Saya berdoa, mulailah itu dari keluarga Anda. Jangan fokus hanya pada kepentingan dirimu sendiri. Fokuslah kepada orang lain yang di rumah. Setelah itu fokuskan lagi keluar, lihat lingkunganmu, lihat gerejamu, lihat orang-orang yang ada di dalam pelayanan ini, lihat mereka yang ada bersamamu. Saya berdoa buat saudara ketika Anda melakukan ini, fokus Anda alihkan bukan lagi kepada diri Anda sendiri, tapi pada orang-orang sekitar Anda. Hidup Anda akan berbahagia, hidup Anda akan bersuka cita, Anda akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ada amin. Saya berharap saudara berbahagia, bersuka cita mendengar kabar baik ini, bahwa pusat kehidupan itu bukan tentang kita. Pusat kehidupan itu yang Tuhan taruh di hati kita. Tuhan telah menjadi pusatnya, yang membuat kita bisa fokus kepada orang-orang sekitar kita. Melayani seperti hari ini tidak mudah, saudara. Saya persiapan untuk ini, untuk bangun ini, untuk menyiapkan semua ini, itu tidak gampang. Apa yang saya lakukan adalah bukan buat diri saya, tapi buat siapa? Buat orang banyak, buat jemaat, buat Anda, agar Anda mengalami kemajuan, agar Anda mengalami perubahan hidup, agar Anda mengalami pertambahan sesuatu. Doa saya, praktekkan apa yang kita terima hari ini. Diberkati saudara. Selamat merayakan hari Minggu. Selamat bersuka cita bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa di hari Minggu ini kami belajar tentang pusat kehidupan. Selama ini kami berpikir kamilah yang menjadi pusat kehidupan. Apa yang kami pikir, apa yang kami mau, apa yang kami telah katakan, itulah yang penting bagi kehidupan kami. Ternyata kami belajar sesuatu Tuhan. Kami tidak akan pernah mencapai kebahagiaan kalau kami fokus hanya kepada diri kami sendiri. Kami perlu merendahkan hati kami. Kerendahan hati itu bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi kerendahan hati adalah sikap yang rela untuk mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami belajar banyak Tuhan dari firman Tuhan yang kami terima hari ini. Oleh karena itu aku berdoa, biarlah setiap anak-anak Tuhan di tempat tinggal mereka masing-masing, di mana mereka mengikuti siaran online ini, dijumpai dan diberkati Tuhan. Berdoa buat Indonesia selalu maju, Indonesia diberkati, Indonesia mengalami kemuliaan Tuhan. Doa kami damailah, yaitu bangsa kami Indonesia. Perayaan Natal gereja kami tanggal 24 Desember, yaitu di jam 5 sore, semuanya berjalan dengan lancar dan baik, persiapan semua berjalan dengan baik. Teman-teman yang melayani juga semua diberkati. Setiap kami juga yang terlibat di dalam pelayanan ini, yang berkontribusi di dalam pelayanan ini, mereka tidak pernah sia-sia, jeril mereka diberkati dan digantikan yang luar biasa. Terima kasih juga Tuhan memberkati juga, yaitu persiapan masuk di akhir tahun. Doa kami juga gereja-gereja mengadakan acara Natal juga diberkati Tuhan secara online ini. Dan kami percaya Tuhan menyelesaikan 2020, kami tidak menyelesaikan dengan kesedihan, tapi kami menyelesaikan dengan sukacita. Karena kami tahu Tuhan kami hebat, Tuhan kami besar, Tuhan kami luar biasa. Terima kasih buat gereja kami Zion Church of Christ yang Tuhan percayakan untuk melayani sepanjang di 2020 ini. Tuhan luar biasa. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja dahsyat bagi kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan.
Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu bulan tahun ini, minggu bulan tahun yang penuh berkat, dan terimalah berkat dan anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan menghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu saudara sekali lagi. Sampai jumpa tanggal 24 Desember di jam 5 sore. Tanggal 24 Desember di jam 5 sore. God bless you.